Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang pintu yang sempit dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 35. Sebuah perenungan bersama yang mengingatkan kita bahwa keselamatan dalam kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang mudah atau populer, tetapi hanya bisa dicapai melalui iman kepada Yesus Kristus. Meskipun seringkali ada penolakan, kita dipanggil untuk tetap setia, memasuki pintu itu dan mengajak orang lain untuk ikut serta dalam perjalanan keselamatan yang luar biasa ini. Mari sebelum membaca bagian firman Tuhan ini, kita berdoa. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Tuhan membukakan hati kami untuk kami boleh mendengar suara-Mu dan mengerti pesan yang Tuhan ingin sampaikan melalui sabda-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 18 sampai 25. Lalu kata Yesus, "Seumpama apakah kerajaan Allah? Dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya." Ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya." Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Saudaraku, perumpamaan biji sesawi dan perumpamaan ragi menunjukkan bahwa perkembangan kerajaan Allah itu luar biasa. Biji sesawi yang sangat kecil bisa berkembang menjadi pohon yang besar, dan ragi yang sedikit bisa mempengaruhi adonan tepung yang jauh lebih banyak. Demikian pula kerajaan Allah yang dimulai dengan pelayanan Tuhan Yesus terhadap 12 murid terus berkembang sampai saat ini dalam diri para pengikut Kristus yang ada di seluruh dunia. Sama seperti pohon sesawi bisa menjadi tempat bagi burung bersarang, dan ragi bisa mempengaruhi adonan, umat Kristen seharusnya bisa mempengaruhi lingkungannya. Pintu masuk ke dalam kerajaan Allah itu merupakan pintu yang sempit dan tidak populer. Kesempatan memperoleh keselamatan atau masuk ke dalam kerajaan Allah merupakan kesempatan yang diberikan dalam jangka waktu terbatas. Apakah Anda sudah masuk melalui pintu yang sempit itu? Bila Anda ingin diselamatkan, Anda harus bertekad meninggalkan dosa dan membuka hati untuk menerima Kristus sebagai juru selamat Anda. Pintu yang sempit itu dibayar dengan harga yang mahal
yaitu melalui Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus tahu jelas bahwa Dia datang ke dunia ini untuk mati. Oleh karena itu, saat beberapa orang Farisi mengatakan kepadanya bahwa Herodes akan membunuh dia, Yesus Kristus tidak merasa takut. Dia tetap melaksanakan misi penyelamatan itu sampai tuntas. Dia menyebut Herodes sebagai rubah, yaitu binatang yang biasa dipakai untuk menunjuk pada sifat yang licik. Karena Herodes adalah seorang yang kejam dan licik. Perlu diingat bahwa Herodes yang dimaksud di sini adalah Herodes Antipas yang telah membunuh Yohanes Pembaptis. Yerusalem yang merupakan kota pusat keagamaan bangsa Yahudi adalah kota yang penduduknya paling banyak mendapat kesempatan untuk mendapat pelayanan secara rohani. Akan tetapi sangat menyedihkan bahwa kota ini justru merupakan tempat para nabi dibunuh atau dilempari batu. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita, walaupun gereja Tuhan mengalami berbagai hambatan di sepanjang sejarah, gereja akan terus berkembang. Pintu menuju keselamatan merupakan pintu yang sempit. Banyak orang yang menolak saat mendapat kesempatan untuk mendengar berita Injil. Sekalipun demikian, para pengikut Kristus harus tetap bersemangat dan tidak perlu merasa kecil hati bila menghadapi penolakan saat menyampaikan berita Injil. Apakah Anda sudah memasuki pintu yang sempit itu? Apakah Anda sudah mengajak orang lain memasuki pintu yang sempit itu? Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sebuah pengajaran pentingnya memasuki pintu keselamatan yang sempit dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ya Allah untuk memberikan kami keberanian dan semangat menyampaikan berita Injil kepada orang lain, meskipun seringkali kami menghadapi penolakan. Kiranya hidup kami bisa terus menjadi saksi yang hidup bagi kerajaan-Mu yang boleh semakin berkembang. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu dengan pasti keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.